Halo semuanya, welcome back to Tanto YouTube channel. Dan kali ini saya akan membuat topik Q&A yang random. Random gimana maksudnya? Jadi sebenarnya ini saya kumpulin dari DM-DM Anda di WA atau mungkin di Instagram, Telegram juga, Facebook juga, pokoknya medsos-medsos di mana Anda bisa akses ketemu saya secara online. Pernah kasih pertanyaan, tapi saya belum sempat jawab, tapi udah sempet read. Pasti kesel kan kalau digituin. Nah, berhubung jumlahnya cukup banyak, saya coba sekalian kumpulin beberapa yang menurut saya penting dan juga cukup unik untuk dijadikan konten di sini. Ya hitung-hitung ujung-ujungnya sebenarnya saya tetap jawab sih, tapi ya sekalian di dalam sini aja karena mungkin aja ada bagian tertentu yang anda butuh dan gampang diakses, mungkin tinggal screenshot dari video ini dan lain-lainnya. Atau mungkin ada penjelasan yang saya akan lebih gampang ngomongnya dengan suara. Ya, basically kalau kita ngetik kan kita juga akan berusaha untuk sesingkat mungkin ya, kalau nggak kan pegel juga. Nah, jadi saya coba jadikan konten di sini. Mudah-mudahan nggak terlalu panjang, tapi ya saya coba aja dulu ya. Nanti kalau misalnya memang responnya banyak yang suka dan memang setuju lebih baik dijadikan konten aja, karena saya nggak mengumpulkan, nggak mencantumkan username, kita mungkin akan lanjutin lagi dengan Q&A yang benar-benar sudah disiapkan. Maksudnya kalau yang kali ini kan saya benar-benar cuma kumpulin dari DM aja. Kalau next time kita bikin lagi Q&A, mungkin saya akan munculin dari Instagram atau apa itu stiker yang pertanyaan gitu loh. Atau mungkin dari medsos yang lain lah bisa dipakai. Yang memang benar-benar mengumpulkan pertanyaan dari Anda semua. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mulai aja. Pertanyaan pertama yang saya pilih menjadi thumbnail dari video ini yaitu saya itu swing atau scalping kalau trading, dan better mana. Nah, saya kurang lebih saat vlog ini bikin sudah 8 tahun, berarti ini 2021 ya, 2022 saya masuk ke tahun ke-9 saya di market. Jadi kalau saya ditanya udah lewati apa aja, saya udah pernah coba value investing, sudah pernah coba swing trading, scalping juga udah pernah, main berita juga udah pernah, pakai investor asing udah pernah, ngikut-ngikutin broker juga udah pernah. Tapi kalau ditanya swing atau scalping, better mana? Saya mulai dari better mana dulu. Keduanya punya plus minus sendiri. Kalau buat Anda yang sambil kerja, bisnis atau kegiatan lain lah yang bikin Anda nggak 100% liatin layar, misalnya kuliah, maksud saya nggak mungkin sekolah ya kan Bapak KTP. Kalau memang ada kegiatan lain yang bikin Anda nggak bisa fokus jagain market, much better swing. Itu jauh lebih disarankan daripada scalping. Kenapa? Takutnya harga sahamnya keburu turun saat Anda lagi nggak di tempat. Dan ini kisah nyata gitu. Jadi waktu saya zaman-zaman masih kuliah dulu, ada temen yang mau belajar scalping, tapi pas lagi scalping dia lagi ada apa gitu, nggak salah dia di kantor ya gitu, sama-sama kuliah malam. Jadi dia harus tinggalin, begitu tinggal dia bilang naik sih, tapi gua nggak kejual dan keburu turun. Nah jadi belajar dari situ saya percaya bahwa pengalaman itu kan guru yang berharga gitu kan, dan saya percaya bahwa kalau misalnya Anda punya kegiatan lain selain trading, selain jagain layar lebih tepatnya, better swing aja. Kenapa? Plus minusnya ini yang saya belum sebutkan, dimana keunggulan dari swing trading adalah satu, memungkinkan to buy on lowest, sell on highest. Tapi memang kalau mentok di indikator, nunggu konfirmasi baru eksekusi biasanya sih agak telat ya. Jadi sell on highest biasanya sih nggak dapet. Tapi kemungkinan to sell on highest sebenarnya tetap ada. Kedua, kalau misalnya Anda juga punya equity yang mungkin relatif kecil dibanding orang lain, swing juga lebih disarankan. Kenapa? Karena itu turut serta membantu mengurangi beban fee ya. Trader itu kan cenderung semakin aktif trading ya, basically happy broker ya. Lu cuan dia seneng, lo cut loss dia seneng juga. Nah kalau misalnya Anda bukan yang jago-jago scalping banget, nggak bisa baca momentum, ujung-ujungnya cuman membayar fee transaksi doang. Ini minusnya scalping langsung saya sebut di sini. Dimana plusnya dari swing adalah mengurangi beban fee. Jadi untuk mereka yang atau untuk Anda yang punya equity relatif kecil berdasarkan nilai masing-masing ya, kan saya nggak ngejebot nominalnya berapa, mungkin lebih disarankan swing aja dan dengan pertimbangan punya kegiatan lain atau enggak selain jagain layar. Gitu, itu penting banget tuh diperhatiin. Karena jangan sampai nanti ngeliat orang lain scalping,
cuannya tiap hari. Itu betul. Scalping bisa bikin seorang pedagang saham bisa kayak penjual makanan. Kenapa? Tiap hari duitnya muter terus. Ya, tapi kalau itu dia benar-benar ngerti. Kalau nggak ngerti, Anda nyoba-nyoba scalping bisa ya amit-amitnya modalnya habis gitu. Itu jadi perlu diperhatikan. Nah, plusnya scalping sebenarnya basically saya sudah hampir sebut semua. Pertama, scalping itu memungkinkan Anda untuk ikutin semua kondisi. Gitu ya. Market mau lagi downtrend, karena downtrend ada technical rebound dan uptrend ada koreksi, seorang scalper bisa ikutin semuanya. Kalau dia benar-benar ahli, tiap hari di saham yang sama, setiap satu candle juga bisa ikut, asalnya liquidity-nya tinggi. Terus, um, ya Anda jadi lebih pro aja sih dalam hal ini, scalping ya, dan lebih semangat aja. Tapi minusnya satu, tadi tentang fee. Kedua, mungkin buat yang matanya agak susah ngikutin kecepatan market, biasanya kan scalping tuh ya pakai running trade juga diperhatiin. Tapi katanya sih sekarang kalau yang benar-benar kuat modal bisa bisa bikin bid over sendiri mah nggak masalah sih. Cuma kalau yang pengikut scalper biasanya akan lihatnya running trade. Kalau yang matanya bukannya kuat-kuat banget biasanya pusing. Jadi itu perlu diperhatikan dari aspek kesehatan juga. Nah, untuk swing tadi saya lupa minusnya adalah swing trading itu juga sebenarnya tidak menjamin bahwa kalau Anda sudah ikuti satu pola atau satu indikator lalu putuskan untuk swing maka pergerakannya akan situ-situ aja. Enggak juga. Bisa aja di tengah jalan ada perubahan yang membuat Anda jadi harus kayak scalping juga ujung-ujungnya. Jadi ya swing trading walaupun lebih disarankan bukan berarti nggak ada minusnya. So mungkin solusinya kalau untuk swing trader tuh harus punya fitur kayak auto order ya. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu market bergerak di luar dari yang Anda pikirin, ada gejolak and then drop misal harganya. Batas stop loss udah harus disiapin dan kemungkinan besar kena, jadi udah aman kalaupun mau ditinggal. Karena market itu sama kayak kehidupan, penuh dengan hal-hal gak masuk akal di luar pikiran kita yang paling tidak masuk akal, termasuk orang-orangnya. Jadi terkadang kita mungkin merencanakan market mungkin kondisinya begini, siapin trading plan, ternyata yang terjadi sebaliknya, itu udah hal yang biasa. Proyeksi target tercapai bulan depan ternyata 1 jam kemudian udah tercapai. Bisa nggak? Bisa banget. Kena auto rejection juga langsung tercapai semua. Target orang kan rata-rata kalau swing trading paling 10%-an kan. Begitu tercapai, kelar. Udah, jual gitu kan. Nah, jadi berdasarkan pertanyaan tadi, saya sih kalau ditanya better mana, saya nggak bisa bilang persis karena masing-masing orang punya perbedaan kesibukan ya. Kayak saya ada kerjaan lain juga, jadi saya lebih sering swing. Tapi kalau memang market memungkinkan, scalping tuh pasti. Waktu tahun 2018 banyak yang hafal kok, yang tahu saya, apalagi waktu itu di Instagram saya hampir tiap hari ada story-nya ada cuan mulu dan itu belasan persen itu benar-benar scalping di hari yang sama. Kalau market lagi kasih saya ambil kesempatan, kalau enggak apalagi kayak tahun 2021 ini sideways mulu ya. Jadi gimana mau scalping juga gitu kan, naiknya juga nggak seberapa, mungkin besok baru bisa jualan. Ya, jadi untuk jawaban dari pertanyaan pertama adalah saya lebih sering swing, tapi mana yang lebih bagus untuk dijalankan kembali ke kesibukan Anda masing-masing. Pertanyaan kedua ini kayaknya lebih mengarah kepada saya bikin klarifikasi daripada ngasih jawaban. Jadi saya ditanya, sebentar. Pilih kasih ya, gua nggak mau dijawab, orang lain dijawab. Oke, jadi untuk satu ini saya lebih klarifikasi aja. Kenapa kadang-kadang memang ada yang nggak kejawab pertanyaannya. Bukannya saya nggak mau jawab, tapi kadang-kadang ada pertanyaan yang saya sendiri nggak bisa jawab. Misalnya pertanyaan kayak, sistem sekuritas sebelah datanya nggak sama dengan RTI bisnis, padahal RTI bisnis biasanya mereka sama. Ya kalau kayak gitu saya nggak bisa jawab. Kan mesti tanya ke sekuritasnya langsung dan Anda yang sebagai nasabahnya berhak penuh untuk menanyakan hal tersebut. Kalau ditanyakan ke saya bahkan nggak tahu jawabannya. Jadi kalau kayak gitu, saya memang nggak bisa jawab gitu ya. Kalau udah bilang nggak tahu tetap ditanya terus ya ujung-ujungnya pasti read doang. Itu emang udah kebiasaan saya. Habis saya pikir udah dikasih tahu kan, udah bilang nggak tahu, lu tetap mau nanya ya gue nggak bisa jawab apa-apa daripada ngarang. Atau pertanyaan-pertanyaan yang memang dari awal tidak menyertakan kondisi yang perlu dijawab. Contohnya, saham BBCA gimana misalnya. BBCA itu contoh doang ya. Saham BBCA gimana, saham gudang garam gimana, saham Telkom gimana. Gimana itu menanyakan apa. Yang saya tahu kalau
antara orang kalau ketemu terus bilang, oh gimana? Jawabannya baik-baik aja. Tapi kan kalau Anda nanya saham, nggak mungkin saya bilang baik-baik aja kan. Dan mungkin aja sebenarnya sih Anda tinggal bilang, ya kan jawab aja yang Anda tahu, yang Bapak tahu gitu. Gampang sih sebenarnya, tapi saya karena pikirnya adalah bisa aja jawaban saya bukan yang Anda harapkan. Maksudnya begini, mungkin Anda lagi nanyain apakah hari ini ada sentimen yang perlu diperhatikan atau enggak, tapi soal jawabnya support dan resisten. Nabrak. Jadi kalau ya kayak gitu, saya biasanya lebih prioritaskan memang yang pertanyaannya detail karena saya anggapnya memang benar-benar butuh jawaban. Kalau cuma kasih gimana, saya juga nggak tahu mau jawab apaan. Kondisi ketiga, kenapa saya nggak kasih jawaban adalah biasanya saya ini bukan tipe yang suka debat orangnya, karena saya nggak nemuin kepuasan dengan mematahkan argumen orang lain atau menjatuhkan orang lain. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang bersifat ngajak debat, misalnya bikin teori sendiri duluan, terus saya diminta pendapat, mungkin saya udah kasih nih. Contoh kita buat permisalan aja deh. Saham ini harusnya naik karena beritanya bagus, kok enggak? Misalnya saya bilang, oh itu terjadi sell on news. Nggak lama, Anda atau si penanya itu compare lagi, tapi saham yang sebelah dikasih news bagus, naik. Itu kan udah mau berdebat. Kalau udah kayak gitu, biasanya saya nggak akan ladenin. Jadi, ya memang ada kondisi-kondisi seperti itu, yang akhirnya saya pikir udah lah kayak gini nggak usah jawab daripada panjang lebar. Penyelesaiannya belum tentu ada, yang ada mungkin kesel duluan sama saya gitu kan, jawabnya nggak sesuai yang diharapkan orang-orang. Ya makanya memang kadang-kadang kalau kayak saya lagi IG live di WA Project Official, saya selalu bilang, kalau lu mau nanya, tuliskan yang lengkap. Jangan cuma kasih kode saham. Itu, jangankan Anda, kakak saya kalau nanya aja saya nggak jawab. Saya bilang, lu tanya apa? Kagak ada pertanyaannya gitu kan. Jadi kalau memang kondisi yang nggak bisa dijawab, saya pasti nggak jawab. Atau kondisi yang pertanyaan-pertanyaan menuju hal-hal yang private, nanya saya tinggal di mana, mau datang belajar saham, jelas saya nggak akan mau. Kenapa? Sabtu Minggu mau istirahat, masa terima tamu dan belajar saham lagi gitu kan. Jadi ya memang ada kondisi tertentu yang saya pastikan memang tidak bisa memberikan jawaban. Antara memang saya anggap itu nggak perlu dijawab, atau saya sendiri nggak bisa jawab. Saya makanya dari dulu bilang ke orang-orang, jangan nganggap saya mentor. Kenapa? Kalau mentor kemungkinan akan berusaha menjawab. Sekaligus dia akan bilang, dari pertanyaan Anda saya belajar juga. Kalau saya nggak tahu ya nggak tahu aja. Lebih baik nggak tahu daripada jadi so tahu. Itu udah prinsip saya dari dulu. Jadi ya untuk pertanyaan kedua ini, saya cuma klarifikasi dan harap bisa dimaklumi ya. Tapi sorry juga sih kalau merasa dicuekin. Mudah-mudahan dari sini orangnya yang nanya ini nonton dan jadi jelas. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ke pertanyaan yang ke berapa ya? 3 atau 4 ya? 3 lah ya. Oh iya, tadi pertama swing atau scalping, kedua klarifikasi karena ada yang merasa kayak jawab. Nah ini yang ketiga. Kapan saya bikin kelas lagi, minta di info ya. Kalau memang ada itu pasti masuk nanti di IG WH Project Official. Saya nggak masukin di IG pribadi sih. Maksud saya ya IG pribadi ya urusan pribadi aja, urusan kerjaan ya urusan kerjaan, nggak usah disama-samain. Kalau gitu kita bisa langsung ke pertanyaan keempatnya. Saya paling suka pakai indikator apa? Oke, kalau berdasarkan dari ya selama ini saya share ke teman-teman, mungkin sebagian dari Anda juga bisa tebak. Indikator kesukaan saya adalah MACD, karena ya itu yang sering kasih sinyal duluan. Saya tuh karena udah keseringan swing, jadi bawaannya tuh kalau bisa mau beli duluan sebelum orang lain bahkan mau beli. Dan MACD salah satu yang menurut saya memenuhi kondisi tersebut ya. Jadi kalau ditanya indikator apa yang saya suka pakai, MACD. Indikator teknikal ya. Tapi indikator lainnya yang di luar teknikal dan lain-lain ya pasti ada sih. Nah kalau dari pertanyaannya sih saya lihat nih lebih kepada pertanyaan tentang indikator teknikal. Dan kalau indikator teknikal ya itulah MACD. Nanti ke depannya mungkin kalau memang Anda penasaran mau tahu caranya, saya bisa bikin videonya lebih banyak lagi tentang penerapan MACD ke saham-saham, tapi otomatis kita bahas yang udah naik ya. Nggak masalah sih, nanti Anda bisa praktekin ke saham-saham yang belum naik. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya, saya cari dulu. Oke, pertanyaan yang berikutnya itu masih nyambung sama konten kita yang sebelumnya. Window dressing pilih saham apa? Itu kembali mengingatkan bahwa ada dua tipe yang akan Anda perhatikan nanti pas window dressing, dan di setiap kuartal itu pasti terjadi. Antara yang menyebabkan terjadi window dressing dan yang akan ikutan di belakangnya setelah dari mereka yang menjadi penyebab. Menjadi penyebab itu maksudnya gimana? Window dressing itu orang taunya karena IHSG yang bergerak naik tanpa alasan, termasuk saham-sahamnya. Dan karena saham-sahamnya naik, IHSG-nya naik. Barulah orang bilang itu window dressing.
Walaupun sebagian pasti bilang itu alasannya bikinan doang karena banyak dari mereka mau pakar kayak analis nggak bisa jawab gitu kan. Ya saya sih setuju-setuju aja karena memang nggak semua situasi market ada alasan di baliknya. Ya, kita saya mestinya lebih tepatnya yang memang mengerti juga dalam hal praktek bandarmologi kita pasti bisa setuju bahwa nggak selalu market tuh gerak ada jawabannya ya. Jadi bisa aja kondisinya memang dicari jawabannya nggak ada ya paling banter kemungkinan besarnya window dressing. Nah, window dressing pilih saham apa saya juga belum tahu sampai sekarang. Kayak tahun ini mau pilih apa saya juga nggak tahu. Tapi kalau suruh cariin yang penyebab atau penggerak IHSG-nya, cari LQ45 aja pasti dapat sih dari situ. Sisanya nanti cari aja yang paling kuat di sektor apa, biasanya second liner, third linernya akan nyusul atau yang ada sentimen-sentimen khusus gitu. Saya jadi ngulang dikit tapi ya itu versi singkatnya dari vlog yang sebelumnya. Kita cari lagi pertanyaannya. Oke, jadi pertanyaan berikutnya. Duta of Bandarmologi udah nggak ketemu lagi. Ya, memang dari sejak April 2021 itu sudah nggak cetak ulang. Dan kemarin saya dapat tawaran untuk update naskah, saya udah penuhin. Cuman kita lagi sama-sama nunggu ya, kalau bursa jadi tutup kode broker, itu kemungkinan nggak akan cetak ulang pada akhirnya. Jadi ya sekaligus menjawab pertanyaan selanjutnya, kalau kode broker tutup gimana? Solusinya adalah adaptasi aja lah. Dulu waktu kalian kenal bandarmologi juga perlu adaptasi untuk belajar kan. Jadi ketika bandarmologinya hilang, ya itu kayak bawang goreng di bami aja gitu kan. Bisa pakai nggak pakai lu tetap makan gitu kan. Ada nggak ada kode broker, mati nggak matinya bandarmologi tetap trading pada akhirnya, tinggal adaptasi atau enggaknya aja. Dan jadi juga sekali menjawab, kalau untuk data bandarmologi kita aja nanti di 6 Desember ya katanya kan. Kalau nanti jadi tutup kode broker ya udah nggak akan pernah kelihatan lagi. Ini bukunya belakang saya yang merah. Itu edisi kedua kalau nggak salah, cetakan kedua kalau tidak salah ya. Jadi ya itu buku kemungkinan memang nggak akan ada lagi, tapi kalau misalnya 6 Desember ada keajaiban ya bisa aja muncul. Didoain aja, kalau enggak juga saya mah juga enjoy aja, nggak masalah dengan begituan. Ya, dan untuk kode broker ditutup boleh, enggak juga nggak masalah. Yang terbantu adalah mereka yang menggunakannya. Kalau buat saya yang memang bisa segala cara, yang penting cuan mah nggak masalah, gitu kan. Kira-kira durasinya udah cukup panjang belum? Jadi kalau terlalu panjang kasihan juga, mendingan kalau emang ini ya last one deh saya cari dulu yang menarik. Oke, yang ini sebagai penutup untuk konten kita kali ini pertanyaannya unik menurut saya. Gimana caranya dapat saham kayak MLIA waktu tahun lalu, Kowil rekomendasikan. Ya berarti ini kemungkinan antara peserta seminar saya waktu di Maret 2020 atau di mana saya pernah ngomong, saya nggak ingat. Saya sebenarnya juga nggak tahu gimana caranya buat dapetin yang kayak saham itu lagi. Jadi itu kan boleh bilang ya namanya juga analisa, hasilnya kembali ke market ya. Kalau pun nyari yang kondisinya mirip mah gampang, tapi upside-nya sama kayak Amelia atau enggak saya kan nggak bisa jamin. Ya kan, saya bisa aja sebut-sebut yang saya mau ke sektor consumer kayak apa kayak yang memang lagi mendatar gitu geraknya ya kan. Dan kalau misalnya mau dicek tambahin data broker summary, nambah-nambah boleh nggak? Boleh banget. Tapi masalahnya adalah upside-nya loh. Kalau total 40% doang dibanding MLIA 300% kan salah. Nanti kan ujung-ujungnya kayak dianggapnya saya mungkin bohongin dia lah atau apalah. Pasti ada aja kalau nggak sesuai ekspektasi. Mungkin kan sekarang pertanyaan tentang dengan menyebutkan MLIA itu karena dia melihat atau si penanya itu melihat MLIA itu naiknya 300% dari saya pertama kali nyebut. Itu memang waktu itu agak nekat sih, saya waktu itu seminar depan orang dan saya contoh itu saham yang direkomendasikan. Yang diakumulasi maksud saya, yang sedang mengalami akumulasi, dan saya bilang itu bisa jadi watchlist buat Bapak Ibu. Mau dipelajari boleh, mau dibeli silakan, hak masing-masing. Pokoknya yang penting materi saya terjawab dari saham ini. Nah, waktu itu juga saya nggak kepikir harganya dari 500 bisa ke 2000 atau udah mau 3000 saya lupa. Pokoknya kurang lebih ya 300% lah. Kalau 500 ke 1500 juga udah 300% kan. Nah, kalau cari saham-saham yang kayak gitu sebenarnya nggak terlalu susah, tapi juga ngikutinnya yang pasti nggak gampang. I mean gini, saham yang jadi beggar, kalau yang tanpa sentimen, tanpa dibantu pom-pom juga, biasanya itu butuh waktu berbulan-bulan, hampir setahun. Nah, kalau kita udah ngeliat setahun ke belakang, kelihatannya semua enak. Beli tinggal nunggu ceritanya. Tapi di perjalanan 1 tahun itu,
Tren bisa patah dulu sebentar, indikator bisa berubah dari bullish jadi bearish, dari akumulasi pakai broker summary lu lihat dari akumulasi bisa ada distribusi sebentar, yang mana itu juga markdown, tapi kalau nggak tahu cara bacanya dan posisi belinya mungkin udah salah, markdown pun dianggapnya jelek. Ini nggak cuman orang secara umum yang berpikir begini, bahkan beberapa orang yang udah saya ajarin pun tentang markdown, kalau kena markdown beneran pasti cut loss. Ya jadi susah-susah gampang untuk mencari saham yang seperti MLIA, tapi intinya kuncinya ada pada saham tersebut memang ditahan pergerakannya. Sebenarnya nggak cuma MLIA sih yang jadi saham jagoan saya. Kayak tahun ini 2021 tuh saya dapat ISSP, lalu BEBS itu dari berapa ya? Sekarang 3 ribuan saat video ini buat. Pokoknya di bawah 1000 sekarang jadi 3 ribuan. Ya kurang lebih 3 kali lipat lagi lah. Terus apalagi ya? Tapi saya ada kalah juga beberapa. Tapi kalau dibanding yang menang-menang gitu ya win rate-nya tetap tinggi. Namanya juga trading, kalau nggak ada cut loss bohong lah. Ya, jadi pokoknya intinya saham tersebut harus dalam kondisi terakumulasi dan pergerakannya memang tertahan. Udah, itu udah cukup. Tertahannya itu dalam kondisi apa banyak. Jadi kalau saya jabarin semua nih video kepanjangan. Jadi kalau kondisinya udah terpenuhi, udah itu the next MLIA pasti udah ketemu. Tinggal upside-nya beda-beda nggak? Itu pasti beda sih. Nggak semua saham naiknya akan bisa 300%, ada juga yang ribuan persen, atau ada yang distandarin sama misalnya 100% cukup. Begitu naik 100% cuan jual, tahu-tahu naik terus sampai tahun depan jadi 500% juga bisa. Kan saya sendiri sebenarnya udah lepas itu saham di harga 1.800 dan naik lagi sampai 2 ribuan. Nggak nyesel, tapi juga akhirnya berpikir seandainya gue bisa sabar sedikit gitu kan. Mungkin kebelinya bukan Iron Man yang kecil, tapi Iron Man yang Hot Toys gitu yang harganya juta-jutaan. Tapi ya udahlah, cuan tetap cuan dan itu bisa cari lagi di lain kali. Oke, dan saya kira itu untuk Q&A random kita pada vlog kali ini. Kalau misalnya nanti saya lihat respon dari teman-teman oke, mungkin saya bisa banyakin, siapa tahu berguna. Sambil nge-review saham juga bisa dimasukin sih dalam Q&A ini. Toh nanti tinggal dikasih tanggalnya aja kan. Oke, kira-kira itu aja. Thanks banget and sorry kalau telat jawabnya. Itu pun udah jawab, jadiin konten lagi. Tapi kalau YouTuber nggak konten mah bohong ya. Jadi itu aja deh. Kita akan ketemu lagi pada vlog selanjutnya and see you again.